Raja, tanah singgasana yang terlupakan. Dari tanah datar yang terlihat sederhana di ujung barat Tangerang, siapa sangka disinilah dahulu singgasana raja pernah bersandar. Tempat para pejuang Banten meneteskan darah dan air mata demi menolak kekuasaan zalim yang datang dari seberang lautan. Inilah Balaraja, nama yang menyimpan gema zaman, tempat sunyi yang pernah benderang oleh cahaya keberanian dan cahaya keimanan. Balaraja, dua kata yang penuh makna. Bala bisa berarti bala tentara, bisa berarti bencana. Raja bisa berarti penguasa, bisa berarti keagungan. Dalam tutur masyarakat tua, nama ini merujuk pada dua kemungkinan besar. Pertama, Balai Raja, tempat raja dari Kesultanan Banten beristirahat saat menempuh perjalanan panjang menuju perbatasan Batavia. Dan yang kedua, Balaraja, pasukan tempur Sang Sultan, yang menetap di tanah ini sebagai penjaga tapal batas timur. Bayangkan di masa lalu, pasukan dari Banten melintasi hutan dan rawa, melewati sungai Cimanceri, nadi yang menghubungkan ujung barat ke jantung kekuasaan kolonial di Batavia. Dan di Balaraja inilah mereka berhenti, syalat, istirahat, menyusun strategi. Disinilah Talaga Sari, telaga kecil tempat sang raja atau panglima membasuh muka dan hati sebelum kembali ke medan jihad. Tempat itu kini telah hilang bentuk, namun namanya abadi, Talaga Sari, yang kini menjadi nama desa, dan tepat di hadapan telaga itu, dahulu berdiri balai utama, kini menjadi kantor kecamatan Balaraja. Seperti jejak kaki yang ditinggalkan di pasir sejarah, ia tetap ada, meski samar. Tapi tanah ini tidak hanya menyimpan jejak raja, ia juga menyimpan darah dan doa para pejuang. Lihatlah makam Buyut Talim, pejuang yang kini diabadikan dalam bentuk patung, sosok rakyat yang menjadi lambang keberanian. Lihat pula makam Buyut Ambia, yang konon membesar seperti rahim ibu, sebagai isyarat dari langit bahwa perjuangan belum lahir sempurna. Atau Nyimas Malati, Sri Kandi Banten dari Bunar, yang gigih berjuang dalam diam. Semua mereka adalah penjaga akidah, pelindung tanah air, sekaligus penjaga batas iman. Mereka bukan sekadar tokoh sejarah, mereka adalah aulia Allah dalam diam. Kenapa Balaraja begitu penting? Karena ia adalah gerbang timur Kesultanan Banten, tempat pertama benturan antara kekuasaan kolonial dan kekuatan Islam terjadi. Cisadane menjadi garis demarkasi dan Cimanceri menjadi jalan rahasia menuju Batavia. Dari sini, tak sedikit bala tentara Sultan berangkat dalam jihad, dan tak sedikit pula syuhada yang tak pernah kembali. Tanah ini tak hanya menyerap hujan, ia menyerap air mata istri para syuhada, darah para mujahid, dan dizikir yang tak terdengar oleh telinga manusia. Dan saat kekuatan kolonial mencapai puncaknya, tanah ini menjadi saksi bisu pemberontakan sunyi gerilya dari kampung ke kampung, dari lembah ke lembah. Kini, Balaraja berubah wajah. Gedung menjulang, pabrik berdiri, jalan ramai dilalui ribuan kendaraan setiap hari. Namun, apakah kita masih ingat makna dari nama tempat ini? Apakah kita masih menghormati jejak kaki para raja, para wali, para pejuang yang rela hidup sederhana demi kemuliaan Islam? Ketika Belanda menata Tangerang sebagai kontroler afdeling, Balaraja dipetakan sebagai distrik strategis. Mereka menempatkan Demang, lalu Wedana, bukan sekadar birokrat, mereka adalah bayang-bayang kekuasaan, menyusup ke dalam tubuh rakyat. Tanah partikelir dijual, darah ditukar dengan angka, Anjol Victoria, 3 raksa, Balaraja, satu persatu jatuh ke tangan swasta Eropa. Para pemuda desa menyaksikan sawahnya berubah jadi ladang tebu milik tuan tanah. Di tengah ketidakadilan, muncul Bara, Rangga Jaban Abdul Muhi, sang Demang pertama. Ia tahu jalannya tidak mudah, antara tugas dan rakyat, tapi sesuatu berubah ketika para juragan partikelir memerintahkan penggusuran rumah-rumah rakyat untuk jalur tren kolonial. 1910, di bawah kepemimpinan Syed bin Syed, pemberontakan pertama meletus. Para jawara dari Cisoka, 3 raksa, dan Balaraja berkumpul di hutan Kemuning. Senjata mereka, golok warisan, tombak bambu, dan keberanian yang tidak bisa dibeli. 3 hari 3 malam mereka serbu pos kolonial, gudang partikelir dibakar, jembatan rel diputus. Belanda mengirim pasukan dari Batavia, tapi rakyat Balaraja tak gentar. Mereka bertempur demi tanah, demi kehormatan. Namun, sejarah selalu menyimpan luka. Salah satu pimpinan laskar ditangkap. Di bawah penyiksaan, ia menyebut tempat persembunyian laskar di hutan Cikweja. Penggerebekan besar terjadi, banyak gugur. Di antara mereka, 2 orang remaja yang baru saja menikah, memilih mati bersama daripada menyerah. Tahun 1934, Belanda membentuk kewedanaan Curug. Lahan partikelir makin luas, nama-nama seperti Cakweng, Pasilian, Karangserang, tenggelam dalam peta kolonial, tapi jiwa perlawanan tetap hidup.
dari cerita ke cerita. Kini, siapa yang mengingat nama-nama itu? Rangga Muhi, Sud bin Sud, Momo Tisnawijaya. Mereka bukan sekadar pejabat, mereka saksi zaman, dan Balaraja adalah panggungnya. Dari tanah yang pernah dijual, kini tumbuh gedung, jalan raya, dan pabrik. Tapi ingat, bila sejarah dilupakan, harga diri pun perlahan memudar. Balaraja bukan hanya tempat, ia adalah luka yang menjelma jadi pelajaran, dan kita, pewarisnya.